Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kembali ketemu dengan Bunda Febri dalam belajar dalam jaringan ya. Dan hari ini Bunda akan menjelaskan masih di tema 3 subtema 1 untuk PB 3 dan 4. Dan Bunda minta maaf karena seharusnya hari ini adalah ada PH ya, tapi karena memang ada beberapa faktor termasuk faktor ring listrik padam sehingga tidak bisa untuk menjelaskan lewat online ya. Jadi Bunda ulangi untuk penjelasan di pertemuan 3 dan pertemuan 4. Sebelum dimulai belajarnya, jangan lupa untuk disiapkan alat tulisnya, kemudian tempat yang ternyaman juga, dan tentunya kita harus memulai dengan berdoa. Nah anak-anak, hari ini Bunda masih menjelaskan tentang informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi ya. Masih ingat dulu di tema 1 ada teks eksplanasi. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu? Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang memberikan tentang informasi ya. Kita anak-anak dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan ya. Kalau sebelumnya itu adalah kita membuat peta pikiran. Nah, teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu ya. Jadi memberikan penjelasan kepada pembacanya mengenai proses terjadinya sesuatu. Nah, kali ini untuk teks eksplanasi yang kita pelajari adalah tentang penemuan ya, sesuai dengan tema 3. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau bisa disebut dengan pembukaan. Kemudian ada deretan penjelas atau isi dan penutup atau simpulan. Nah, untuk lebih jelasnya, Bunda akan jelaskan dengan contoh dari teks eksplanasi. Bunda sudah ambilkan sebuah teks ya, mana sih yang termasuk dalam pernyataan umum atau pembuka, kemudian deretan penjelas atau isi, dan simpulan atau penutup. Judul di sini adalah James Watt, sang penemu mesin uap. Nah, di pernyataan umum atau pembuka ini biasanya adalah berisi tentang biodata sang penemu ya. Jadi James Watt ini adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Nah ya, di pembuka ini biasanya adalah biodatanya sang penemu. Kemudian untuk isi yang kedua, deretan penjelas atau isi disebutkan. Jadi prosesnya dia itu untuk sampai bisa menemukan mesin uap itu seperti apa, di sini disebutkan ya, diceritakan maksudnya. Ketika berusia 18 tahun, Watts melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya, Profesor John Robinson, mengenalkan tentang mesin uap. Pada tahun 1765, dia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik ya. Jadi ciri-cirinya untuk deretan penjelas atau isi ini adalah intinya apa? Penemu itu tadi menemukan apa? Disebutkan di sini. Di paragraf yang ketiga, simpulan atau penutup, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Units atau SI seperti yang kita kenal sekarang. Ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia ya. Jadi penutup atau simpulannya adalah di sini berisi tentang jasa-jasa dalam pengembangan mesin uap. Ini anak-anak ya. Jadi dalam teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah pembuka, kemudian penjelasan atau isi, kemudian simpulan atau penutup ya. Nah, untuk tugas bahasa Indonesianya adalah seperti ini anak-anak. Jadi, dari gambar ini kalian harus membuat teks eksplanasi dari gambar di bawah ini ya, mulai dari pembuka, kemudian isi dan penutupnya ya. Jadi penutupnya ini adalah inti dari pembangkit listrik ini sangat bermanfaat bagi manusia sehingga bisa menghidupi seluruh kegiatan ya, kegiatan rumah tangga, industri maupun bisnis ya. Jadi kalian disuruh membuat teks eksplanasi dari gambar
di bawah ini untuk alur distribusi listrik. Muatan berikutnya masih di muatan IPA juga ya. Sebelum nanti di minggu berikutnya ada praktek membuat rangkaian listrik seri, harus diingat kembali ya, pada rangkaian seri ini alat listrik disusun secara seri atau berderet dan tidak bercabang. Dan pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Nah, kemarin Bunda juga sudah menyebutkan contohnya adalah pada senter ya. Jadi di senter ini merupakan contoh rangkaian seri. Nih anak-anak ya, seperti pada gambarnya ini. Nah, perhatikan gambar rangkaian seri di samping ya. Jadi gambarnya seperti ini. Di sini ada sumber energi listriknya ya, baterai. Kemudian ini ada saklarnya, on off. Ini ada lampu 1 dan juga lampu 2, disingkat L1 dan L2. Pada rangkaian di samping ini disusun secara seri. Nah, jika lampu 1 ini padam, maka lampu 2 juga akan padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Ya, ini ya, jadi cirinya itu kalau rangkaian seri ini lampu 1 padam ya yang lainnya temannya juga akan ikut padam karena hanya berderet atau sejajar ya, tidak bercabang. Kita ke muatan berikutnya tentang hak dan tanggung jawab ya, atau hak dan kewajiban kita sebagai manusia dalam menggunakan energi listrik ya. Diingat kembali, apa sih yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir ya. Dan hak ini harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Contohnya ya, Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperoleh adalah Dedi dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Salah satu contoh kewajiban kita terhadap penggunaan energi listrik adalah kita harus mematikan saklar saat listrik selesai dimanfaatkan. Ayo, siapa yang biasanya habis ngecas handphone, ini casnya itu masih tetap nancep di saklar, ayo. Nah, itu adalah salah satu tindakan pemborosan energi ya. Dan kewajiban kita atau kewajiban anak-anak adalah harus mencabut cas tersebut. Atau mungkin kalau melihat televisi ya, kadang sampai tertidur, tiba-tiba dilihat oleh televisi. Kitanya yang tertidur sampai dilihat oleh televisi. Nah, kalau sudah ada kebiasaan seperti ini, baiknya adalah televisinya harus di timer ya, biar lebih hemat untuk penggunaan listriknya. Anak-anak, jika kita melakukan kewajiban dalam penggunaan energi listrik dengan baik, maka hak yang kita peroleh adalah kita bisa merasakan tagihan biaya listrik lebih murah ya. Jadi tagihan listrik bulanan yang dibebankan kepada orang tua kalian itu nanti bisa lebih murah atau ditekan lebih murah. Nah, ini ya salah satu contohnya. Mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Demikian penjelasan dari Bunda Febri mengenai teks eksplanasi dan hak dan kewajiban untuk energi listrik. Tugasnya tadi yang pertama adalah membuat teks eksplanasi berdasarkan gambar untuk alur listrik ya. Sedangkan tugas yang kedua mengenai dengan hak dan kewajiban kalian, sebutkan hak dan kewajiban terhadap penggunaan energi listrik. Semoga informasi dari Bunda, penjelasan dari Bunda ini bermanfaat buat kalian. Bunda minta maaf kalau dalam penjelasan ini masih belum maksimal ya, atau masih kurang sempurna. Apabila kurang jelas atau belum jelas, bisa langsung untuk Japri atau WA Bunda Febri. Semangat belajarnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.